Today's lesson, we are going to learn about direct and indirect speech. To learn more about it, keep watching. Hai everyone, kali ini kita akan belajar tentang direct and indirect speech ya, atau dalam bahasa Indonesia kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk lebih jelasnya apa itu direct and indirect speech, disimak ya penjelasannya di Mbak Rifah. Ilustrasinya, suatu pagi kamu mampir dulu ke rumah teman kamu namanya Lisa. Kemudian karena Lisa belum berpakaian seragam, kamu tanya sama Lisa, "Lisa, why you don't go to school?" Lisa, kenapa kamu tidak ke sekolah? Kemudian si Lisa menjawab, "I'm feeling ill." Saya sedang sakit. Nah, jawaban Lisa, "I'm feeling ill," ini adalah kalimat direct atau kalimat langsung. Nah, sedangkan kalimat tidak langsungnya, setelah dari Lisa, kamu pergi ke sekolah. Di sekolah kamu bertemu dengan Mika. Mika tanya sama kamu karena biasanya kamu dengan Lisa selalu bareng ya, kemudian kamu hanya sendiri. Mika tanya, "Hai Anna, where is Lisa?" "Hai Anna, di mana Lisa?" Kemudian kamu menjawab, "Lisa said that she was feeling ill." Lisa mengatakan bahwa dia telah sedang sakit. Nah, Lisa said that she was feeling ill ini adalah contoh dari kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengulang perkataan dari first speaker atau pembicara asli langsung ya. Nah, yang pertama. Oke. Kira-kira udah ada gambaran ya? Oke, yuk biar lebih jelas disimak lagi penjelasan dari Bu Arifah. Direct speech or direct sentence are words or sentence spoken directly by the speaker or first person. Jadi kalimat langsung adalah kalimat atau kata-kata yang diucapkan secara langsung oleh first person, orang pertama atau pembicara. Nah, kalau tadi itu ya, I'm feeling ill. Nah, contohnya tadi ya, kata Lisa tadi. Oke, sedangkan untuk kalimat for example, Lisa say I'm feeling ill. Nah, ini ya. Contohnya adalah Lisa mengatakan, first personnya Lisa ya, I'm feeling ill. Nah, saya telah sedang sakit. Oke, berikutnya indirect speech is a sentence that is spoken to convey someone's statement. Jadi, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali statement dari seseorang. For example, Lisa said that she was feeling ill. Lisa mengatakan bahwa dia telah sedang sakit. Nah, tadi anak kan ditanya ya sama Mika. Terus Lisa menjawab, terus Ana menjawab, Lisa said that she was feeling ill. Lisa mengatakan bahwa dia telah sedang sakit. Nah, Lisa mengatakan bahwa she was feeling ill ini adalah si Ana itu hanya mengulang kembali statement dari Lisa. Oke, sampai di ini sudah paham ya? Dan berikutnya direct speech. Nah, kalau kalian perhatikan ya Lisa, I'm feeling ill. Pada indirect speech, Lisa said that she was feeling ill. Kira-kira ada perbedaannya enggak nih antara direct speech dan indirect speech? Pada direct speech, there is comma between reporting verb and reported word. Jadi antaranya reporting verb itu yang Lisa says itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Sedangkan I'm feeling ill itu adalah reported word-nya. Yang kedua adalah reported words are written in quotation mark. Jadi reported word itu ditulis di antara tanda petik 2. Nah, I'm feeling ill itu ya, itu kan sebenarnya ada tanda petik 2. Itu adalah kalimat langsung ya. Sudah jelas ya? Oke, sedangkan pada kalimat indirect, Lisa said that she was feeling ill. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa between reporting verb and reported word are connected by conjunction. Jadi antara reporting verb Lisa said and reporting word she was feeling ill itu dihubungkan dengan conjunction. Conjunctionnya apa? Di sini that ya. Sudah paham ya?
not required quotation mark, jadi tidak perlu lagi tanda petik 2 karena sudah diganti dengan that. Oke, sampai di sini udah paham? Kita ke penjelasan berikutnya ya. Kind of indirect speech reporting verb in the present tense. The direct sentence does not change. Jadi jika reporting verbnya itu adalah bentuknya present, tidak ada perubahan ya. Lisa says, ya says itu kan present tense ya. I'm feeling ill, tidak ada perubahan, tetap aja ditulis I'm feeling ill karena hanya mengulang ya, mengulang langsung. Oke, udah paham ya. Sedangkan pada indirect speech reporting verb in the past tense, jadi pada bentuk past tense yang mana ya? Oke, Lisa said itu kan past tense ya, maka they are change in tense, jadi ada perubahan pada tenses, pada personal pronoun, adverb of place dan adverb of time ya. Nah, sekarang kita bahas ya perubahan-perubahannya. Yang pertama adverb of time-nya, no menjadi then, today menjadi that day, yesterday menjadi the day before or the previous day, last, nanti misalnya last night, last week itu menjadi before, last diganti before ya. Nah, a week ago itu diganti juga dengan before. Nah, tomorrow menjadi the next day or following day. Nah, jadi next sama tomorrow itu nanti bisa diganti dengan following ya. Oke, ini bisa dibaca ya. Oke, perubahan selanjutnya pada adverb of place. Here menjadi there, this menjadi that, this menjadi those. Oke, paham ya. Perubahan berikutnya pada pronoun. The pronoun from the first person and the second person are changed into the third person. Jadi pronoun untuk orang pertama dan kedua nanti diubah menjadi orang ketiga. For example, dari I menjadi he or she. We dari we menjadi they, dari you menjadi me, he, she, or they. Nanti tergantung dengan gendernya ya. Kalau laki-laki ya he, kalau perempuan yang she, kalau jamak ya they. Oke, nanti kalau ketemu dengan posesif misalnya my, nanti bisa jadi his atau her ya. Tergantung dengan gendernya namanya. For example, dari direct speech, Bagaskara said Juliana I love you. Nah, Bagaskara di sini kan nama orang laki-laki ya kalau di Jawa. Nah, berarti nanti Bagaskara bisa diganti dengan he. Terus kemudian Liana itu kan perempuan nanti bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan si ya. Oke, jadi Bagaskara said to Liana that he love her. Nah, Bagaskara diganti dengan he. Sedangkan Liana, you itu Liana kan perempuan ya, maka pada objeknya jadi her. Oke, ambil untuk perubahan pronoun sudah jelas ya. Berikutnya pada perubahan tenses, dari simple present nanti menjadi simple past, dari present continuous nanti menjadi past continuous, dari simple past menjadi past perfect, dari present perfect nanti bisa jadi past perfect. Pada past perfect nanti past perfect juga ya. Present perfect continuous jadi past perfect continuous. Sedangkan pada past continuous nanti bisa jadi past perfect continuous. Nah, nanti ini bisa kalian catat ya karena lumayan banyak ya untuk perubahan-perubahan itu. Oke, berikutnya pada future nanti jadi present conditional atau past future ya. Pada future continuous jadi conditional continuous atau future continuous. Example ya, dari direct speech, my mom said I'm going to your school today. Nah, my mom said tadi perubahannya apa? Nanti pada pronoun, pada tenses, dan pada keterangan waktu. Nah, satu-satu ya, identitas satu-satu ya. Nah, ini my mom said I, berarti orang pertama. Kalau orang pertama tadi jadinya orang ketiga ya. Di sini ada my mom. My mom itu kan perempuan. Ibu itu perempuan ya, jadi nanti isi ya. Terus I'm going, kita tensesnya ada I'm going, kira-kira apa nih? Iya, present continuous ya. Terus today jadi apa? Nah, kalimatnya jadi nanti karena di
directnya present count, nanti indirectnya jadi past count. Jadi my mom said that she, I-nya diganti she ya, was going to my school that day. Today jadi that day. Oke nih, sampai di sini udah paham belum? Saya kira udah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas kita latihan lagi secara langsung ya. Oke, I think enough for today. Thank for your attention. See you for next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.